Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, hingga akhirnya kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, yaitu kajian Islam Juhur. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir menjadi pengikut yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk kajian hari ini akan mengambil judul atau tema sertakan Allah dalam aktivitas kehidupan kita, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Cecep LC. Ya, beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai. Mungkin kita punya waktu hingga 1:30 seperti biasa. Sisihkan waktu 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin sebelum kita mulai, kita melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, majelis ilmu ba'da zuhur di Indosat Cengkareng pada tanggal 6 Februari yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan di hari ini, juga kepada pembawa acara yang insya Allah kita akan kaji bersama. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, tentunya hati kita merasa prihatin. Secara kultur alami kita mengalami berbagai macam musibah. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, angin topan, badai ombak yang tinggi di lautan, kebakaran, gunung Merapi meletus. Kemudian kita bepergian pun sangat tidak nyaman begitu. Ekstra hati-hati karena banyaknya benturan atau tabrakan antara kendaraan, apakah itu roda 2, roda 4, kereta dengan truk tangki, kemudian yang di lautan pun demikian pula adanya, ya, tabrakan kapal laut, di udara juga. Di lain hal kita melihat adanya komunitas hablum minan nas yang tidak sehat, memakan anggaran, korupsi, suap menyuap,
penyelewengan dan lain sebagainya. Kita bertanya, ada apa dan mengapa dengan kehidupan ini? Negeri kita dikatakan negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Subur tapi belum makmur. Bila Anda salah seorang di antara kita ini melempar tongkat aja, saking suburnya, insya Allah tongkat itu akan berubah satu saat kelak berbuah singkong begitu, berbuah umbi-umbian, saking suburnya di negeri ini. Apa yang kurang dari negara kita? Semua ada. Dengan rahmat Allah, Allah fasilitaskan di negara Indonesia. Ada minyak di bawah, ada minyak di atas. Minyak di bawah, migas, minyak-minyak bumi, dan lain sebagainya. Minyak di atas, kelapa sawit, kelapa itu akhirnya jadi minyak pula. Tapi kok rakyatnya bagaikan ya ayam yang mati di lumbung padi begitu. Di ibu kota aja kita lihat banyak pengungsi begitu. Nggak jauh dari kita, Jakarta Barat sini, di Pesing itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi akibat yang dikatakan firman Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di muka bumi akibat tangan-tangan manusia. Mungkin ekosistemnya di langit sana udah rusak karena ozon katanya udah bolong akibat global warming gitu. Banyaknya memakai alat-alat listrik ini. AC untuk kita di dalam ini lumayan sejuk dingin, tapi di luar kalau lagi musim kemarau kadang-kadang kita juga nggak tahan ya. Yang utama ini kalau kita menyimak beberapa dustur-dustur dari Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu secara tersamar atau tersirat ya, ingin diikut sertakan. Kalimat-kalimatnya sudah jelas. Satu di antara lainnya surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yaitu surat Al-Hadid ayat 4. Dia zat Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Ada satu kisah, dan kisah ini fakta, ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena sudah sempit berdakwah di kota Mekah dan para kafir Quraisy sudah siap menganiaya bahkan akan membunuh Nabi, maka Nabi mendapat perintah untuk melaksanakan hijrah. Setelah dari kota Madinah pun sudah ada sinyal dari sahabat yang menjadi delegasi ya, tinggal di Madinah, mengislamkan orang-orang Madinah, sinyalnya sangat positif, maka Nabi hijrahlah. Di tengah malam Nabi sudah mengatur strategi ya, karena sudah dikepung rumah beliau. Hai Ali, kamu tidur di sini, nanti disangka aku masih ada di tempat aku tidur begitu. Maka Nabi dengan rahmat Allah ngambil pasir,
ya, disiramkan pasirnya. Seraya membaca satu di antara surat Yasin, tertutuplah mata dari orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi. Nabi berjalan ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi dan Abu Bakar Siddiq berjalan keluar dari kota Mekah. Nah, ketika berjalan itu ada seseorang yang mengumbar beliau, yaitu Suraqah, sampai berjumpa, padahal ontaknya beberapa kali terjatuh. Nah, siap membunuh Nabi karena tergiur akan dikasih ontak, hadiahnya 100 ontak. Tapi apa yang terjadi ketika Suraqah membentak, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menolong engkau?" Maka Nabi dengan suara yang agak keras, "Allah yang akan menolong aku." Maka terjatuhlah pedang yang ada di tangan Suraqah. Kemudian ketika terjatuh diambil pedang tersebut, akan membunuh Suraqah gitu, ditakut-takutin, bukan akan membunuh. "Wahai Suraqah, siapa sekarang yang akan menolong kamu?" Maka dengan gemetar dan menangis Suraqah berkata, "Engkaulah wahai Muhammad yang akan menolong aku." Maka Suraqah alhamdulillah mendapat hidayah Allah ketika itu juga. Ma'asyiral muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya berjalan sampailah di goa, ya, di goa Sur, sembunyi keduanya. Tapi dari orang kafir ada orang yang mampu mencium jejak begitu, ditelusuri itu pasir, sampailah ke tempat Nabi bersembunyi. Abu Bakar Siddiq udah ketakutan, ya, walaupun level sahabat yang istimewa, tapi ada secara psikologis sifat-sifat kemanusiaan. Pertama, beliau menutupi celah-celah goa karena ada lubang, takut Nabi disengat oleh hewan yang berbisa. Maka terbukti tangan Abu Bakar lah yang disengat hewan yang berbisa, kalajengking. Sehingga tanpa sadar Abu Bakar menetes air mata. Yang dilalah saat itu Nabi sedang tertidur di paha Abu Bakar. Kemudian Nabi terbangun. "Hai Abu Bakar, sepertinya ada air. Ini hangat, air apa?" "Mohon maaf baginda, ini adalah tetesan air mata. Tanpa terasa saya menangis," begitu. "Kenapa kamu menangis Abu Bakar?" "Ini tangan disengat kalajengking, sakit, rasanya membengkak. Dan di awalnya saya udah merasa takut, sebab kaum kafir Quraisy itu mengubur kita. Bila mereka melihat ke bawah, pasti akan terlihat." Maka Nabi mengambil tangan Abu Bakar, diusap-usap, didoakan, sembuhlah seketika tangan Abu Bakar dari penyakit itu. Seraya Nabi bersabda, yang sabdanya diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, "La tahjan innallaha ma'ana." Janganlah engkau berduka, jangan engkau takut, bahwasanya Allah beserta kita. Maka Allah mengirim pasukannya, yaitu burung merpati dan sarang laba-laba. Kemudian terjadi diskusi berat di antara mereka, berdebat satu dan lainnya. Nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke sini. Ya habis nih mau kemana lagi? Jejaknya memang udah sampai buntu di sini. Ya coba aja Anda pikirkan, apakah bisa itu sarang laba-laba dan burung sedang mengeram telurnya dengan seketika. Maka argumentasi yang satu itu bisa diterima dengan akal yang sehat.
Gak mungkin lah Muhammad masuk ini apa. Akhirnya mereka putus asa kembali ke kota Madinah. Dengan 2 ayat tersebut di atas dan beberapa ayat yang lainnya nanti, kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Kita ingin sentosa, damai, aman, baik hidup saat ini di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia hidup kita sebentar, sebab kita sepakat bahwasanya kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu daftar cabut, bukan daftar urut. Kalau daftar urut mungkin saya duluan kali. Ya deh ya. Saya duluan kalau daftar urut, tapi kalau daftar cabut enggak demikian. Ada seorang itu selebritis, si Nika Ardila, umurnya cuma 19 tahun. Belum Topik Safala, Indra Safera gitu ya. Uje aja kemarin baru 40 tahun. Saya alhamdulillah November kemarin jalan masuk 57. Ya alhamdulillah saya dikasih kekayaan oleh Allah. Anak 7, cucu insya Allah 11 begitu. Intermezzo nih. Kalimat itu mari kita cerna, mari kita kaji, mari kita resapi. Wa huwa makum aina ma kuntum, dan la tahzan innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Jangan Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Belum lagi dari doa berdoalah kalian kepada aku, pasti aku jawab. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepada aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepada aku, janganlah kalian ingkar. Jadi di situ kalau kita kaji, kita buka Al-Qur'annya, fazkuruni azkurkum, itu enggak ada kalimat-kalimat tambahan. Enggak ada kalimat wawu, enggak ada sofa, enggak ada summa dan lain-lain. Wazkuruni summa azkurkum, sofa azkurkum, enggak, itu langsung. Tapi mengingat Allah volumenya. Jangan rendah, menengah ke atas, tinggi volumenya. Banyak istilah. Al-Ahzab 41, 43 banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Sepertinya kok ada nilai nominal. Apakah Allah butuh dengan ibadahnya hamba-hamba Allah yang beriman? Oh, tidak. Tidak 0,1% Allah butuh sama sekali, tidak. Yang butuh adalah kita. Kenapa disebutkan banyak? Ada peribahasa mengatakan ala bisa karena biasa. Ketika kita banyak mengingat Allah, asma-Nya yang agung, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahil azim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Volumenya banyak, diharapkan yang zikir bukan lisannya saja, bukan akal fikirnya saja, bukan jiwanya saja, tapi seluruh anggota tubuhnya, darahnya, urat sarafnya, dagingnya, semua berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud. Ketika kita jauh dari Allah, Allah pun jauh dari kita. Kita dekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada kita. Bila kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lepas dari Allah, maka bagaikan yang layang-layang putus dari benangnya. Sebab
ruh kita bagian dari hembus napasnya Allah. Wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Inilah yang membuat iri, dengki iblis. Kenapa anak cucu Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan keturunan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemuliaan ini umat manusia tidak bisa memaintenannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Udah diangkat derajatnya tinggi. Kemudian dengan hawa nafsunya terbuai, dengan fata morgana duniawiyah yang hidup karakternya hedonisme, kemudian gila kedudukan, gila jabatan, gila kehormatan, akhirnya turun ke bawah, asfala safilin. Nauzubillah min. Bentar lagi nih rame pemilu. Sebelum pemilu dia rajin membaca ayat kursi. Ada yang 1.000 satu malam, ada yang 2.000 satu malam, ada yang 9.000, patokan 9.999 diambil Asmaul Husna. Begitu dapat kursinya, ayatnya ditinggalkan. Dikejar dunia setengah mati, padahal dunia tidak akan dibawa mati. Itulah yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ustadz, kita nggak boleh berkarir dong. Silahkan aja berkarir. Sampai cita-cita setinggi langit. Yang tidak boleh itu sikap mental kita mencintai dunia. Bab dunia ini pasti akan kita tinggalkan, pasti itu. Dunia hukumnya dua. Kalau dia nggak meninggalkan kita, barang ini hilang, mobil hilang, handphone hilang, atau mobil tenggelam karena banjir atau kebakaran, rusak, kita jual, itu barang kita tinggal dari kita. Atau kita meninggalkan apa yang telah Allah titipkan kepada kita, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang zamannya sangat luar biasa. Kemaksiatan apa sih yang nggak ada di Indonesia ini? Narkoba, minuman keras, dugem. Sebentar lagi dakakin nih, dakakin, paham nggak dakakin? Belum ya? Jamak dari dukun-dukun, paranormal, laku keras ini sebentar lagi nih. Pemilu ini, pemilu legislatif dengan pemilu RI 1, RI 2 gitu. Saya istilah sendiri itu dakakin, jamak dari dukun gitu. Kalau bahasa Arabnya kahin, dukun-dukun itu. Bertambah kemaksiatan dan kemusyrikan di negeri ini, maka akan bertambah pula bencana demi bencana, musibah demi musibah. Alam semesta ini menjadi pasukan-pasukannya Allah. Ketika Allah sudah tidak berkenan atau tidak meridhoinya, bangsa ini murka kepada bangsa ini, nauzubillah min dzalik, maka pasukan-pasukan itu yang bergerak. Nanti pasukan yang sesungguhnya bergerak itu ketika datangnya kiamat, gunung-gunung semua akan berterbangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sekarang masih sifatnya ya diskon apa bonus apa gitu ya. Sifatnya itu yang terjadi saat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerdasnya jiwa kita, cerdasnya spiritual kita, kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merapat dengan taubat, kita merapat dengan tahajud, kita merapat dengan qiyamul lail, kita merapat dengan tilawah Al-Qur'an plus tadabbur makna Al-Qur'an.
Sehingga aura negatif itu akan hilang dari diri kita, akan Allah ganti dengan aura-aura positif. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wasila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari alam yang gelap gulita, kemunafikan, kemaksiatan, kefasikan, kedurhakaan, kemusyrikan, menuju satu alam ampunan, kasih sayang, bimbingan, pertolongan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kita hidup hanya sebentar. Saya mungkin 1 tahun lebih nggak kultum di sini ya, mohon maaf ya. Rasanya baru kemarin. Kita baru kemarin Idul Fitri. Ini jelang 5-6 bulan lagi, 5 bulan lagi udah masuk Ramadan. Sekarang Jumadil Akhir. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sya'ban ruah kan ya? Ruah Ramadan. Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masuk bulan kelima, masuk Ramadan. Juli, Ramadan. Akhir Juli kalau nggak salah tuh. Lebaran Idul Fitri, benar? Iya. Waktu 1 tahun berlalu cepat ya, waktu berlalu cepat bagaikan kilat. 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 menit, 1 menit bagaikan 1 detik, tiba-tiba detik itu berakhir. Allah mengutus malaikat Israel untuk memisahkan nyawa dari raga kita. Maka kita persiapkan. Tadi dikatakan daftar cabut, bukan daftar urut. Seminggu ini saya 2 kerabat yang wafat. 1 adiknya ayah saya, 1 lagi saudara misan saya. Yang adina ayah saya di Ciamas, Banten. Kemudian yang 1 lagi saudara misan baru kemarin hari Senin di Kayu Manis begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Nah, bagaimana kita bisa memelihara keluarga kita kalau kita baik sebagai ayah, pemimpin rumah tangga maupun sebagai ibu madrasahnya anak-anak tidak mampu memelihara dirinya? Karena aura-aura negatif terus nih. Ya, malah berdekatan dengan kita aura-aura negatif itu. Kita bawa di saku kita bawa di tas kita. Handphone. Pak Ustadz, memang handphone nggak boleh ya? Boleh aja. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa memilah dan memilih? Ya, dipanggil hayya 'alas sholat, dipanggil hayya 'alal falah, surau-surau, masjid-masjid, langgar-langgar dulu penuh waktu saya kecil. Kalau sekarang penuhnya di depan televisi, di depan handphone, BBM mana aja terus-terusan tuh anak-anak gitu. Benar para jamaah? Iya. Nah ini kita harus ekstra waspada, ekstra mawas diri, sebab kita masuk tahapan akhir zaman. Bila kita selamat insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apakah anak cucu kita pun selamat dari fata morgana, godaan fata morgana dunia, godaan hawa nafsu, dan godaan iblis. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul dan para sahabat pun minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang level imannya sudah tinggi. Apalagi kita yang level imannya masih ya di bawah standar.
Periksa Quran surat Al-Baqarah 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum mattatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka dengan mudah akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan hal-hal yang berat seperti telah diuji orang-orang yang beriman dahulu kala. Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Al-ba'sa kegetiran, kepanikan, ujian-ujian hidup yang berat, di PHK, rumah kebakaran, istri sudah hamil tua. Ad-dharra sesuatu hal yang membahayakan fisik dan jiwanya. Zulzilu itu diuji beberapa kali, yang ujian-ujian berat, yang sehingga hampir-hampir kita nggak sanggup mengatasi ujian tersebut. Anda masuk ke dalam satu goa, goanya bisa masuk, nggak bisa keluar, tersesat. Goanya itu disebut labirin. Kita panik. Rasul sempat mengalami hal yang demikian. Sehingga Rasul dan para sahabat berkata, hatta yaqula Rasul walladzina amanu mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah pertolongan Allah ini. Kalau kita nggak menyertakan dalam aktivitas hidup ini Allah beserta kita, maka Allah pun tidak akan beserta kita. Maka dengan gizi-gizi rohani kita mengakses hal yang demikian, gizi rohani yang berkualitas, insya Allah Allah akan menyertai kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, Rasul Muhammad SAW mengajarkan doa-doa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Akan tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Ke toilet ada doanya. Nih bangun tidur, ingat udah janji, ingat pekerjaan-pekerjaan menyibukkan yang bersifat dunia wiyah. Nah, mari kita bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah agar diri kita dan seluruh keluarga kita selamat dari fitnah dunia dan selamat pula dari azab akhirat. Ingat, hidup di dunia kita merantau dan sifatnya sebentar. Yang 100 tahun ke atas sudah agak jarang umurnya. Paling-paling 60, 70, 80 ya. Pulang ke rahmatullah. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Alhamdulillah telah kita dengar bersama-sama tausiah dari Ustadz yang judulnya itu sertakan Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Mungkin untuk melengkapi tausiah barangkali ada pertanyaan dari ikhwan atau akhwatnya, kami persilahkan. Waktu masih ada mungkin sekitar 10 atau sampai 15 menit ya. Dari akhwatnya. Tanya yang lain luar topik boleh. Di luar topik juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Topiknya ada nggak? Kalau nggak ada, masih ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Itu tanda. ada. Boleh di luar topik, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Raya dari Telerita.
Ini sebenarnya mau tanya, pernah dengar ada dua pendapat yang berbeda dan ini masih bingung mau yakinin yang mana. Soalnya mama kan sudah ditinggal nih, almarhum belum lama ini. Nah, sebagian besar masa idahnya ada yang bilang hanya 40 hari aja. Karena mama sendiri sebenarnya ada kerja gitu. Terus ada yang bilang sampai 100 hari. Nah, itu gimana ya, Ustaz? Nah, untuk apalagi kan beliau juga ada kewajiban lain untuk kerjanya sendiri gitu. Terima kasih. Tapi udah wafat ya? Iya. Ayahnya ya belum lama ini, makanya masih hitungan, katanya sih masih hitungan masa idah. Cuma tes. Nah, ini ngejalaninnya harus yang gimana? Ada yang bilang kalau memang kerja nggak apa-apa kok, dikerja juga gitu. Tapi untuk sampai saat ini sih masih di rumah mamanya. Meninggalnya pun belum lama. Yang meninggal papanya. Bapak yang meninggal ya? Iya. Ya kita ambil yang umum aja, yang 100 hari begitu. Ya. Jadi kita nggak ambil yang khilafiyah yang 40 hari, tapi kita ambil yang 100 hari begitu jawabannya. Kewajiban kerjanya Gimana? ya, untuk masalah kewajiban kerja. Ada kalau cuti berapa itu? Udah ikutin cuti sih harusnya udah masuk. Oh, udah Hari, masuk. 3 hari. 3 hari kerja. Iya, kita terkena peraturan hablum minan nas itu. Kalau yang sehingga mendaruratkan keluarga ya terpaksa kita masuk begitu. Ya, itu emergensi untuk keluarga kan terkena peraturan kantornya mungkin. Nah, daripada darurat ya dapat skorsing dari kantornya, lebih baik ya kita ambil jalan yang bijak aja. Kita masuk gitu ke kantornya gitu. Gitu deh jawabannya. Saya ingin melengkapi 2 ayat ya. Pertama surat Al-An'am 162. Kita sering mengucapkan tatkala kita sholat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kan paralel dengan menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya, inna sholati wa nusuki, kemudian aktivitas ibadahku, manasik haji di antara lain itu dari kata nasaka. Wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku, wa mamati, dan wafatku, aku semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Memang dalam hal ini sikap mental kita tidak, jangan selalu kita memakai sikap mental Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada sikap mental yang mengutamakan akhirat tapi nggak meninggalkan dunia, kerja biasa tapi dia akhirat lebih diprioritaskan. Ya, itu sikap mental diambil dari Quran surat Qasas 77. Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya nilai-nilai kejiwaan kita senantiasa kita kaitkan kepada akhirat. Karena apa yang Allah berikan pasti kita tinggalkan, yang akan kita bawa hanya amal. Apakah amal soleh atau amal salah, begitu. Salah. Iya. Kemudian cerita Harut dan Marut, mungkin udah ada yang mendengar cerita Harut dan Marut? Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Tentang Harut dan Marut, penasaran ingin menjadi manusia, maka Allah fasilitaskan panca indera, hal-hal yang bersifat manusiawi. Nah, diuji dengan jabatan, diuji dengan wanita, diuji dengan fatamorgana dunia, dia tidak terbuai. Tapi jatuhnya diuji dengan obat bius. Nah, ketika dia diuji dengan obat bius,
akhirnya hilang akal fikirnya, baru dia membunuh orang, baru tergoda berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Silahkan diperiksa surat Al-Baqarah ayat 102. Itu malaikat loh. Apalagi kita ya. Nah, malaikat aja yang Allah berikan fasilitas kehidupan sebagai manusia terjerembab dengan godaan-godaan nafsu dan lain sebagainya, apalagi kita. Maka nggak salah kalau saya memberikan himbauan kepada diri saya sebagai pemberi tausiah dan kepada ikhwan dan akhwat, mari kita tingkatkan mawas diri dan kewaspadaan agar kita semua ada dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keluar dari benteng itu, sehingga kita dan keluarga selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi kegiatan kajian kita siang ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.